Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas taktik PSG versus Manchester City. Bisa dikatakan ini duel taktik fast counter dan possession antara Pochettino versus Pep Guardiola. Pun begitu, PSG mencetak gol pertama dari skema yang sangat baik dan memudahkan gameplaynya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak ulasan dari channel kolaborasi kita. Dari laga grup A Champions League, tuan rumah Paris Saint-Germain memukul tamunya Manchester City di Parc des Princes 2-0. PSG unggul cepat lewat gol Idrissa Gueye di menit 8. Walaupun kemudian Manchester City tampil lebih dominan dengan penguasaan bola sampai 55%. Dengan total 9 tembakan ke arah gawang PSG di babak pertama. Namun mereka tidak berhasil menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Bahkan dua peluang emas dari Raheem Sterling dan Bernardo Silva secara beruntun di menit 25 hanya membentur mistar gawang. Dan gol kedua PSG tercipta di menit 74 lewat Lionel Messi melalui skema 1-2 dengan Kylian Mbappe. Gol ini merupakan gol perdana La Pulga bagi PSG. Nah, unggul di awal-awal laga memudahkan game plan PSG untuk menyerang kelemahan sepak bola possession Pep Guardiola, yaitu dengan counter attack cepat. Menguasai bola dan harus mencetak gol membuat pertahanan City harus terbuka, dan inilah yang hendak diserang Pochettino. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim menggunakan formasi yang sama, 4-3-3. Perbedaannya terletak pada bagaimana mekanisme kedua tim dalam membentuk shape bertahan dan menyerang. City menerapkan high press ketika bertahan tanpa bola di area tinggi. High pressingnya sama dengan yang digunakan untuk mengalahkan Chelsea di laga sebelumnya, yaitu mengarahkan bola ke arah sayap lalu melakukan press. Bola berpindah, press pun berpindah. Tiga penyerang merapat ditambah De Bruyne untuk menutup progresi di tengah. Respon PSG adalah melakukan double stretch menggunakan fullback dan pemain depan. Hal ini membuat area bermain selebar mungkin sehingga menyulitkan high press City karena jarak tempuh dari sayap satu ke sayap lainnya cukup jauh. Dua pemain melebar digunakan untuk eliminasi pressing City sekaligus untuk menciptakan menang jumlah atau overload di sayap. Shape ini juga yang jadi awal gol pertama PSG. Dari kiri, bola akan dipindah ke kanan lewat pemain tengah untuk disorganisasi pressing City. Kita lihat double stretch dilakukan di masing-masing sayap oleh fullback dan penyerang depan. Bola dipindah ke kanan dengan lancar oleh kombinasi Verratti dan Mbappe. Di sayap sudah ada Messi dan Hakimi yang ditambah Mbappe menyerang lewat sisi kanan. Meski dari segi jumlah teratasi karena pemain tengah dan depan City turun, namun koordinasi bertahan kurang solid ketika menghadapi serangan sayap ini. Mbappe run in behind dan Hakimi memberikan umpan terobosan. Crossing cutback yang cantik ditambah pergerakan apik pemain PSG untuk memancing garis pertahanan City agar lebih deep. Neymar sempat lepas namun ada Gueye di belakangnya. Orang awam pun tahu gol ini mempunyai skema yang jelas dan bukan hanya gol counter attack reaktif. Membuktikan PSG punya game plan menyerang yang rapi dan gol cepat memudahkan game plan selanjutnya untuk bermain reaktif. Selanjutnya PSG mengincar transisi positif atau counter attack memanfaatkan kecepatan pemain depannya. Ini adalah pilihan logis karena City adalah tim yang sangat baik dalam possession. Dan salah kaprah
jika menyebut tim yang kalah possession dengan parkir bus. Karena kita lihat garis pertahanan PSG masih tinggi atau medium. Artinya nggak bermain garis rendah atau low block pasif menumpuk banyak pemain di belakang. Bahkan di babak pertama pun masih melakukan high press. PSG mengandalkan 4 back dan 3 gelandangnya untuk mematikan City. 3 pemain depannya kurang begitu terlibat banyak ketika tanpa bola. Hal ini jadi PR tersendiri karena 3 pemain ini memang tipikalnya bukanlah pemain yang melakukan tugas-tugas bertahan. Di babak kedua, Gueye diberi tugas menjaga kelebaran sehingga shape bertahannya berubah-ubah dari 4 back ke 5 back. Mempunyai penyerang berkualitas bukan berarti harus bermain menyerang juga. Justru jadi tantangan tersendiri bagaimana menstabilkan 3 fase utama dalam sepak bola, yaitu menyerang, bertahan, dan transisi. Jika mengutamakan fase menyerang saja, bukan perspektif manajer namanya, tapi ego penonton saja. Dan benar, PSG berhasil mengadakan keunggulan lewat fase transisi. Messi menerima bola di sayap, area yang jauh dari marking lawan. Lalu ada overlap Hakimi yang memecah penjagaan terhadap Messi. Di fase finishing, Mbappe melakukan cut inside juga untuk memberikan ruang bagi Messi. Pergerakan dan eksekusi yang baik membuat gol ini tercipta. Pochettino berhasil mengalahkan City lewat permainan yang mungkin dianggap negatif. Namun pemain dan manajer di level elit tuntutannya adalah hasil, bukan bermain cantik. Kita harus paham perspektif manajer ini. Dan sebetulnya cukup sulit menstabilkan tim yang dihuni penyerang-penyerang top karena bertahan atau kehilangan bola itu adalah keniscayaan. Seperti di game ini, meski menguasai bola lebih banyak, nyatanya ketika kehilangan bola atau bertahan, City kebobolan 2 gol. Kredit ruang taktik berikan juga untuk 3 gelandang PSG, Verratti, Herrera, dan Gueye yang menjalankan tugas bertahan dan menyerang dengan baik.